Halo, Sobat Semanggi, ketemu dengan kami lagi nih. Kami akan membahas buku yang sangat bestseller ini, Atomic Habit. Ya, kapan hari pernah saya juga membahas dengan tim lain ya. Kali ini kita akan bahas bab 2. Nah, sebelum kita bahas nih, kita kenal dulu ya biar lebih kenal. Jadi istilahnya kenal kata sayang, jadi kita dikenal biar sayang. Dari ini mungkin Mbak Selwa nih kenal dulu. Saya Tiara dari Adwin Manajer. Ya. Terus Mas ini Saya Wiki dari divisi sales ya. Dengan saya sendiri dari logistik. Baik, kali ini lanjut aja ya. Kita bahas Atomic Habit atau habit kan kebiasaan. Ya, Kebiasaan yang kecil yang kiranya membawa dampak yang luar biasa. Jadi kebiasaan itu bener sih kecil tapi nggak terasa gitu. Tapi mengunduhnya di tahun berikutnya. Jadi kebiasaan sangat kecil itu membuat kebiasaan nanti lama-lama menjadi besar. Nah, kita kali ini akan bahas bab 2 ya. Bab 2 adalah bagaimana kebiasaan membentuk identitas Anda. Nah, ini gimana sih? identitas tuh kelihatan dari apa yang tiap hari kita lakukan yang menjadi kebiasaan gitu. Jadi kayak apa yang kita lakukan tuh cerminan dari identitas diri. Contohnya Kecil apa? anak kecil lah ya. Dari Menunda pekerjaan contohnya. Jadi datang jam kerja tepat waktu. Tepat waktu apa sebelum jam masuk? Iya, sebelum jam masuk atau tepat waktu itu kan berarti dia tidak mematuhi aturan yang ada gitu kan, jadi kelihatan identitas orang Disiplin gitu ya. Berarti lebih karakter aku tuh tipenya orang yang disiplin, nggak mau telat. Ya, jadi lebih pribadinya di rumah babnya nggak ini ya. Rajin, terus mungkin apa yang dikerjain atau olahraga dulu lebih awal lah bangunnya. Ini dari ini Kak Dwi ini. Ya, kalau dari saya identitas diri itu mempengaruhi ke habit ya, atau kebiasaan. Jadi karena kebiasaan saya itu tidurnya ya, dari tidurnya aja ya. Tidurnya itu sudah kebiasaan tidur di atas jam 12 bahkan sampai jam 3 gitu, itu baru bisa tidur. Sudah rebahan, sudah nggak melakukan aktivitas apapun, cuma itu tadi masih belum bisa tidur gitu ya. Mungkin kebiasaan itu harus diubah ya? Iya, karena kebiasaannya itu ketika saya pulang kerja itu saya tidur di rumah. Jadi pulang kerja sampai rumah, terus habis itu saya cuci muka, terus habis itu saya tidur kira-kira jam 6 sorean lah, sampai ya setengah 7-an ya, sampai jam 9-an. Jadi cuma 2 jam. Jam 9 nanti bangun, makan malam gitu kan. Makan, nah itu sampai akhirnya jam 12, jam 2, jam 3 gitu, jam 3 itu baru bisa tidur. Makanya kebiasaannya itu perlu saya ubah. Jadi pulang kantor itu meskipun ngantuk capek, jangan tidur dulu sampai nanti jam-jam istirahatnya, jam tidurnya itu yang normal, kira-kira jam 11 atau jam 12 baru bisa tidur. Karena kalau pulang kantor tidur nanti pasti kebangun terus gak bisa tidur lagi sampai jam 3 gitu loh. Kayak gitu. Jadi biarinlah capek ini sampai akhirnya nanti jam tidur yang normal baru kita tidur. Tempat diselipin contoh apa, kerjaan apa itu biar gak tidur dulu gitu. Iya, aktivitas apa? Kalau kiranya bermanfaat, mungkin baca novel, baca buku apa gimana yang YouTube, mungkin nonton YouTube gitu. YouTube motivasi mungkin ya. Itu sih. Oke, keren. Lanjut untuk poin selanjutnya ya. Ada 3 lapisan perubahan perilaku. Ini dari di sini disebutkan ada dari identitas, lalu proses, lalu hasil. Benar nggak sih? Jadi dari identitas dulu kita memiliki karakter, habis itu berproses, habis itu hasil. Benar nggak ya? Jadi lingkarannya itu dari benar kita harus kebiasaan membentuk identitas kita.
harus kita berproses. Contoh kita kayak pengen apa, pengen kurus atau apa, pengen kita prosesnya apa gitu kan. Ya betul. Prosesnya apa, setiap hari jalan berapa kali, berapa langkah gitu kan. Nanti hasilnya baru di kemudian hari. Betul. Nah kalau menurut ini benar nggak sih 3 lapisan perubahan perilaku yang disebutkan di sini? Ini bisa sih. Iya benar sih, kalau itu ada 3 lapisan yang Benar. yang pertama identitas, Tas, perubahan atau proses, prosesnya, ya. yang kedua hasilnya. Ya, contohnya itu kayak tadi jangan kurus deh, membentuk orang jadi sehat deh. Nah, Ya, itu gitu. mungkin contoh kecil aja yang setahu saya gitu. Ya kayak pengen sehat yang dulunya nggak pernah olahraga, berusaha minimal 15 menit Harus dipaksa ya? dipaksa untuk olahraga. Lama-lama jadi biasa. Kebiasaan ya kan, hasilnya kan nanti kitanya juga di badan lebih enak, lebih sehat. Mungkin dari ini kan, dari kerjaan, mungkin dikaitkan dengan pekerjaan. Kalau bisa diterapkan mungkin ya, Apa ya, balik ke kalau pekerjaan mungkin dari Mbak Tiara yang kiranya sering apa pajak ya. Nah mungkin bisa, mungkin yang pertama bisa kita belum pernah ngerjain pajak, kita ngatur waktu sih. waktu ya kan. Karena kan ada deadline tanggal-tanggal gitu kan kalau pajak. Sama itu juga harus dicicil. Prosesnya di tanggal-tanggal tertentu harus lebih cepat gitu, biar karena kalau ada keterlambatan akan ada denda. Oh gitu ya. Jadi jangan sampai Terlambat. gitu. Iya sih, itu aja sih kalau pekerjaan. Oke keren. Jadi ini Mas Dwiki nih, Ya, ya 3 apa tadi namanya? 3 lapisan perubahan 3 lapisan perubahan. yang dulu perilaku kita kan, identitas, habis itu proses, habis itu hasil. Ya. Bisa masih contoh. Ya, jadi kayak yang tadi ya itu tinggal ditulisin aja sih harusnya. Iya. Jadi pola yang tadi, identitas yang tadi di awal itu saya bilang kalau mau bangun pagi atau disiplin ya tidurnya jangan kemalaman kan. Iya. Nah tidurnya jangan kemalaman. Jadi yang mau saya lakukan ini pulang kantor ya jangan tidur dulu, nanti aja tidurnya jam tidur yang normal gitu loh. Iya. Jam 10, jam 11 baru tidur, jangan pulang kantor langsung tidur, nanti kebangun lagi nggak bisa tidur kan. Itu jadi yang dilakukan itu apa namanya, tidur di jam normal, jadi di jam-jam 11 atau jam 12 lah maksimal ya. Iya. Terus habis itu prosesnya dilakukan terus menerus sampai hasilnya nanti bisa disiplin akhirnya. Jadi jam bangunnya itu jam 7 sudah bisa enak bangunnya, jadi nggak kepaksa harus mata masih berat gitu kan, nggak enak. Kalau jam 3 tidur Kurang. 7 berat pasti kan masih kurang gitu. Kurang, Nah, itu tadi. Nah ini ada ini lagi ya, kebiasaan berbasis hasil, benar apa nih, kebiasaan berbasis identitas. Oke. Lanjut untuk poin selanjutnya adalah ini ya, proses 2 langkah untuk mengubah identitas. Jadi alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu penting. Gimana? Apa sih? Alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu penting? Ya, alasan sesungguhnya mengapa kebiasaan itu penting ini dalam konotasi kebiasaan yang positif ya. Iya benar, yang Kebiasaan yang positif itu penting ya. Kalau negatif apa diperpahami, ya kan? Nanti karakter kita menjadi Ya, itu ya kan? negatif. Kebiasaan yang positif. Alasan. Jadi ya penting karena demi kesehatan kita juga ya kan. Kalau yang tadi terkait sama tidurnya yang tidak terlalu malam kan karena organ di dalam tubuh kita tuh bekerja ekstra keras dari jam 11 sampai jam 1 Ya. pagi. 2 jam itu Biar bisa tidur. 2 jam itu kita harus tidur, mulai sudah harus tidur di jam 11 sampai jam 1 pagi itu 2 jam inti itu. Jadi apa namanya, kita harus memiliki kebiasaan misalnya kita jam 2 baru tidur, padahal di jam 11 sampai jam 1 itu organ di dalam tubuh kita dari jantung, ginjal, hati itu ekstra keras, kita harus tidur. Nah kalau kebiasaan kita jam 2, jam 3 itu tidur, baru tidur, nanti lama-lama bisa karena penyakit, apalagi penyakit yang berat-berat gitu loh, bisa stroke, bisa apa namanya, kolesterol dan segala macam, mungkin bisa kanker juga gitu. Jadi
Kenapa tadi alasannya kita untuk kebiasaan yang baik, yaitu tadi demi kita sendiri. Harus diatur itu lihat jangka panjang ya. Jadi, Jangka panjang. Jangka panjang. Jadi tahunya Jangka di panjangnya. usia berapa terasa gitu. Ya, Iya, karena iya. juga kalau kita juga punya jam kerja juga, ya kan, masuk kantor, tidurnya kurang, itu juga apalagi kita di kantor juga aktivitasnya juga berat gitu kan. Kembali harus keluar kota, harus service, Harus keluar kota, ya meskipun nggak keluar kota lah, di dalam kota aja lah. Kita juga punya target untuk visit dan segala macam. Iya. Mungkin juga aktivitas yang di back office juga perlu otak yang ekstra kan, pikiran yang ekstra. Harus ini. Macamnya harus selesai sekian nggak? Jam sekian nggak? Kamu Jadi- pilih mana yang urgent dulu, mana yang bilangnya besok bisa kan? Jadi emang istirahatnya harus benar-benar cukup untuk di semua divisi ya, semua lini ya gitu. Kalau kurang istirahat ya kita istirahatnya kurang, terus habis itu harus bangun pagi juga, yang tidurnya kurang tuh kan, Nah, otomatis kan harus kerjanya juga ditujukan cepat juga. jadi kerjanya malah nggak konsen. Nanti kalau dilakukan terus menerus ya tubuh kita yang hancur gitu. Kerepotan. Oke, keren. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Contohnya disiplin waktu. Kalau di Kak Dwi kan lebih akan mengubah yang lebih baik dalam hal tidur istirahat, jadi lebih awal biar nanti besoknya supaya tidurnya cukup juga. cukup juga, nanti besoknya biar fresh gitu. Jadi menjelaskan apa kalau fresh kan enak. Betul. Sama aja sih sebetulnya, karena kebiasaan juga akan Membentuk. Jadi kalau misalnya mau berubah emang harus dipaksa. Kalau kata Mas Wiki kan berubah untuk tidur lebih cepat, bukan tidur lebih cepat, tidur di jam yang benar biar bisa bangun pagi. Iya. Biar jam kerja juga nggak telat. Ya kan selalu ada hasil kalau kita yang mau berubah. Makanya kebiasaan itu Penting. Sebenarnya kalau boleh saya tambahkan, misalnya tidurnya malam ya, ini ya jam 3 gitu ya, terus habis itu oke nggak telat nih, itu tapi badan nggak enak banget. Kalau saya pengalaman ya, kalau tidurnya kurang beneran. Gak enak kan? Kantor kayak bener di ini kayak matanya waduh. Ngawang ya. Nah iya memang hanya ngantuk aja. Padahal udah minum kopi. iya karena memang Dan sakit semua pasti. Udah minum kopi tapi jam 4. Karena nggak tahu obatnya tidur. Iya memang jam ya kurang. Tapi kalau terlalu banyak tidur ya juga nggak enak. Nggak enak. Iya. Sakit semua juga. Sakit semua dan kalau tidurnya salah posisinya capek ada yang gini ada nggak angkat berat ya nanti capek karena posisi tidurnya nggak pas. Oke ini udah selesai babnya ya. Siap. Keren nih dari jawaban ini dari kita discuss sama teman-teman juga. Ini saya bacakan ringkasannya ya. Ada 3 tingkatan perubahan tadi: perubahan hasil, perubahan proses, dan perubahan netes. Selanjutnya cara paling efektif untuk mengubah kebiasaan Anda adalah berfokus bukan apa yang kita akan capai, melainkan tipe orang yang Anda inginkan. Identitas Anda muncul dari kebiasaan-kebiasaan. Jadi kita harus dari kebiasaan dulu, harus dipaksa kan yang baik. Setiap aksi sama seperti suara dukungan untuk tipe orang yang Anda inginkan. Menjadi versi terbaik diri Anda menuntut Anda terus-menerus mengedit keyakinan Anda dan meningkatkan serta memperluas identitas Anda. Jadi ingin jaringan ya, komunitas yang kiranya circle-nya yang bagus, membentuk identitasnya juga ya kan. Betul. Jadi lingkungan juga itu pengaruh juga. Betul sekali. Jadi alasan utama kebiasaan itu penting bukan karena memberi Anda hasil-hasil lebih baik meskipun bisa, tetapi karena bisa dapat membawa keyakinan tentang diri sendiri. Udah untuk hari ini sekian dulu babnya yang untuk memberikas dan semoga bermanfaat untuk semua ya. Dan sekian saya Samuel dari Divisi Logistik. Saya Dwi dari tim sales. saya Tiara dari Admintex. Dan sampai jumpa untuk bab selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.